Hai cinta, kembali lagi bersama aku Melin di Melin World. Kalian semua apa kabar? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-support aku, dan untuk teman-teman yang baru gabung, aku ngucapin selamat datang. Perkenalkan, aku Melin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Seperti biasa, karena sudah ada dua pile di sini, maka kali ini kita akan berusaha baca kartu, tapi pick pile. Nanti teman-teman bisa pilih yang pile pertama atau pile kedua. Temanya adalah mengapa dia tiba-tiba berubah. Nah, aku lupa beberapa waktu lalu tuh sebelum off ada salah satu teman yang nge-request aku nggak jelas di kolom komentar atau nge-DM aku langsung ya, aku nggak tahu. Itu mintanya tuh dibacain ini gitu. Terus nggak tahu kenapa aku juga lupa dan baru keinget lagi. Sorry ya kalau masalahnya sekarang udah kelar. Aku mohon maaf gak bisa bantu waktu itu, nggak bisa bikin videonya. Dan sekarang aku mau baca itu, aku sadar bahwa itu bukanlah permasalahan yang cuma dihadapi satu orang. Banyak teman-teman di luar sana juga mungkin sedang merasakan overthinking ya, sama seseorang, sama teman, sama keluarga, sama pasangan gitu. Karena kita mengetahui bahwa bisa sih kadang-kadang kita berbicara, tapi tidak semua orang itu punya keberanian gitu. Jadi tanpa berlama-lama, ini kita akan main. Kalian fokuskan ke diri sendiri. Untuk teman-teman yang lain yang percaya dengan Tuhan, keberadaan Tuhan, bisa berdoa atau mengucapkan mantra, tarik nafas dalam-dalam, dan tanyakan sama diri sendiri atau tanyakan kepada semesta, tanyakan kepada Tuhan mengapa dia tiba-tiba berubah, dan mohon jawabannya ya. Ini walaupun general reading, ini sebenarnya cocok nggak cocok, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil kesimpulan nantinya dan mengambil tindakan. Ini pile pertama, ini pile kedua ya. Jadi mari kita masuk dalam pembacaannya. Aku singkirin pile kedua ya. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih pile pertama, mari kita lihat tarotnya dulu. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Nah, di sini ada Prince of the Moon and Prince of Pentacles. Yang kedua ada Ace of Wands. Yang ketiga ada King of Swords. Yang keempat ada Ten of Cups. Wow. Ada Ten of Cups. Yang kelima ada Queen of Swords. Sword lagi. Coba aku naikin dikit ya. Ada Queen of Swords. Terus ada Temperance sama The Hierophant. Oh. Mengapa dia tiba-tiba berubah ya? Dan kita lihat dari truth ini, maaf ya, kita lihat sebenarnya apa yang ada di kepala dia, orang yang kamu dealing. Ada maaf, you don't know. Yang pertama ada I don't like when people mention you. Yang kedua, you don't know how hard it was to let you go. Terus we need to let each other go. Really? Kayaknya nih pesannya ini banget ya, bukan nyentuh sih, kayak kena banget gitu. Whatever, nanti kita lihat. Dan ada ini playfulness to recapture means allow your inner your full spirit of fun of shine gitu ya. Dan
fertility, ada success, dan ada definition. Yes, aku taruh di mana dulu ya? Kayaknya di sini masih mungkin, di sini juga, dan di sini juga. Nanti aku bakal kasih 2 kartu lagi. Hai, buat kamu yang pilih PL2, ini ya, kita lihat mengapa dia tiba-tiba berubah. Mari kita lihat sama-sama. Oh, di sini ada the world. Wow. Terus ada the fool. Kombinasi yang epic. Terus ada juga Ace of Pentacles. 21 ada judgment, ada the wheel. Wow, banyak kartu ini ya, energinya besar ya untuk teman-teman yang pilih pile 2. Ada 6 of cups dan ada 4 of sword. Nah, ini menantang sih, sangat menantang sekali ya. Kita atur dulu. Ke depan lagi kita atur ya. Ada ya ini sih. Coba kita lihat. I know that I crossed the line with you. Aku ngelihatnya, maaf ya, sebelum aku lihat yang betul-betul yang seluruhnya. Ini you have to understand that gini. Advice aku pertama adalah yang kerasa, bahwa jangan coba-coba ngelakuin hal yang gak berguna buat diri kamu, yang bisa membuat kamu jadi lebih buruk gitu. Yang pertama, kenapa aku bilang begitu, karena ini ada identifikasi bahwa bukan cuman kebodohan sih, cuman lebih kayak apa namanya ya, sebuah transisi kehidupan. Aduh, ngomongnya lagi belibet. Ya udah, bentar ya, kita lihat satu persatu. Free yourself. Coba aku lihat. Attraction, strength, and healing. Nah, kenapa orang ini tiba-tiba berubah sama kamu? Itu bisa aku sini. Ini ada identifikasi bahwa dia tersadar satu hal, dan itu membuat dia merasa bodoh gitu ya. Ada identifikasi juga bahwa kemarin ini kamu udah bawa jauh ini orang. Ini bisa dalam artian beneran bawa jauh, atau juga dalam hubungannya gitu ya. Kamu udah ngajak dia jalan-jalan, kamu udah ngajak ini segala macam, dan dia tiba-tiba merasa bodoh gitu. Dan sama apa namanya, cuman ini lebih ke apa ya, dia lebih fokus menginginkan, dia kehilangan sama diri dia sendiri gitu, dan berharap bahwa ada sebuah keadaan yang bisa merubah takdirnya gitu ya, sehingga takdir itu bisa berubah gitu. Ini kayak aku nggak tahu ya, entah kamunya yang memang maaf jahat, atau dianya yang memang bodoh gitu. Itu nggak tahu. Yang pasti ini orang itu dia merasa terjebak sama kebodohan dia sendiri gitu, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa kamu itu tuh sebenarnya orang jahat gitu, cuman kok aku mau ya sama dia gitu. Aku ngelakuin banyak hal sama dia, tapi dia orang jahat, dan aku mau
kayak gini, ya Tuhan kasih aku keajaiban gitu ya, takdir aku sebenarnya yang mana gitu. Aku mau berubah keluar, bukan berubah, aku mau situasinya itu tuh berubah gitu. I don't know what did you do with this person, tapi apa yang membuat dia berubah itu karena dia berpikir bahwa what he or she did with you it was wrong. Nah gitu. Terus sehingga dan ini juga ada ini sih, ada identifikasi bahwa kamu atau dia, salah satu dari kalian itu memang cheating atau masih belum bisa ngelupain mantan gitu. Sehingga dia berpikir kalau aku lanjut, aku bakal tersakiti gitu, atau kamu bakal nyakitin dia, atau mungkin kamu sudah tahu bahwa kamu akan menyakiti dia gitu. Ini apa yang ada di ini apa yang ada di pikiran dia, sehingga itu membuat pikiran dan perasaan analisa dia yang mulai jalan gitu ya, benar atau enggaknya itu yang membuat dia merasa bodoh dan harus pergi dari kamu agar dia tidak tersakiti lebih dalam gitu. Kebanyakan dari teman-teman di sini ada yang masih ingat mantan sih, atau juga cheating gitu. Sehingga ya pantas aja si doi berpikir bahwa ini orang nggak benar, kenapa gua mau ya, kenapa gua bego ya diajak kemana aja gitu. At least itu kan konsekuensinya kayak I just waste my time gitu, atau dengan hal yang lain gitu ya, konsekuensi yang lebih dalam ya you know lah gitu. I know that I cross the line with you. Nah ini ada bisa yang seperti aku jelasin tadi, atau bener kayak ya kayaknya nggak ada interpretasi lain deh. Sehingga dia dia emang nggak mau lagi dekat sama kamu. I couldn't let you get close to me and I bury myself in work to forget you. Dan sama sih, melupakan orang yang udah di depan mata itu tuh ya, yang di depan mata yang memang ada di sisi kamu, gimana sih, kayak kamu nggak usah makan, sementara di depan kamu yang ada ini cuman makanan gitu. Cuman orang-orang yang udah terbiasa diet aja kali ya yang bisa ya, orang-orang kayak yang ya, apalagi orang yang tipe-tipenya kemarin dia doyan banget tiba-tiba ada makanan kesukaannya, nggak digubris enggak kali gitu, atau at least dikit aja, cuman kan tetap suasananya udah beda ya gitu. Jadi kayak gitulah perasaannya. Dan ini ada free yourself, it's time to take back control of your life gitu ya. Ini bisa, kalau ini dia, ini bisa aja ini dia sih yang paling besar, dia pengen bebas sih dari kamu, bener. Bebas itu dalam artian ya emang bebas. Kalau ini sebuah hubungan dan dia merasa kamu cheating, atau emang benar kamu belum bisa ngelupain mantan, dia mau udahan aja sebenarnya. Kalau kamu sayang sama dia, ya udah kamu kasih kebebasan. Tapi kalau kamu mau masih sama dia ya gitu, tarik dia lagi, kasih kepastian ke argumen yang benar gitu ya, dan bukti yang kuat bahwa sebenarnya yang kamu mau itu ya emang dia gitu. Kamu nggak cheating, atau kamu nggak masih ingat mantan gitu. Dan ya ini sih yang paling berat, healing. Ini aku ngerasa sebenarnya bukan dia yang sebenarnya harus di healing, tapi di sini adalah kamu. Ini resiko dari kamu memulai hubungan sebelum kamu betul-betul udah move on. Nah ini risiko banget. Ini untuk semua kita ya. Aku bakal kasih tahu bahwa gini, ketika kamu memulai sesuatu padahal ada hal yang lain yang sebelumnya itu tuh belum kelar, sebenarnya itu kamu bukan mencari pelarian sebenarnya sih, tapi kamu membawa beban lebih berat kepada kamu, dan juga kamu menumpahkan kepada orang yang baru sebenarnya. Dan itu tuh nggak sehat gitu. Jadi tapi kalau udah terlanjur gimana, kamunya dulu yang healing, nggak usah maksain diri. Karena ketika kamu kehilangan sesuatu itu tuh kayak permainan, ini tuh kayak kamu minum air garam, tau gak sih,
satu nggak cukup, udah nggak bisa ini, ya udah minta lagi. Padahal yang paling kasihan itu sebenarnya kamunya, karena kamunya yang belum kelar dengan air lautnya gitu. Justru ditambah yang jadi semakin haus itu kamu gitu. Dan ini bisa energinya itu tuh bisa ketukar ya, kamu atau dia gitu. Jadi kalau di posisinya yang nanyain ini itu kamu, dan yang sebenarnya yang berkeadaan seperti ini itu kamu, ya berarti kamunya harus healing dulu gitu. Kalau dia kalau ini adalah posisinya emang dia gitu yang merasa ragu, atau dia belum kelar sama masa lalunya gitu ya, kamu nggak usah capek-capek, kasih dia waktu buat rest gitu ya, dan nanti bisa kamu tarik lagi dia dengan hal-hal yang lain gitu. Dan aku coba lihat orakelnya ya, kenapa dia tiba-tiba berubah. Ini ada penumbra. Nah, ini ada baryon hanya terjadi jika mengkaitkan banyak hal yang menjadi satu kesatuan tanpa merubah satu sama lainnya, karena semua saling mengisi. Nah, ini tadi seperti aku bilang, kebahagiaan itu, hubungan itu tidak bisa diisi sama satu orang. Kamu nggak bisa berharap dia berubah atau ini yang kamu saja memberi atau dia saja memberi, enggak gitu. Jadi harus ada timbal baliknya juga. Kalau merasa dia belum siap untuk menerima cinta kamu, dia ragu, jangan. Kalau kamu belum siap untuk menerima orang baru, jangan paksakan. Karena nggak semua orang itu tuh bisa menutupinnya ya. Yang kedua ada penumbra, hal yang jauh seringkali lebih tampak indah, namun karena ekspektasi berakhir nih ya, hindari menyalahkan hal dari luar diri. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalau jelas ya ininya pesannya, nggak usah terlalu ekspektasi lebih berat, lebih besar, atau kamu setidaknya gini, kalau dari dirimu sendiri, kalau ini ada posisinya kamu, ntar aku dapat orang baru kok, mudah kok dapat orang baru, terus healing, terus aku bisa nerima, nggak semudah itu. Atau kamu sama aku dia bakalan sembuh dan dia bisa lebih baik. Stop berpikir demikian. Kamu nggak bisa ngubah orang, apalagi ngubah diri kamu yang belum masanya berubah atau yang belum paham sama keadaan sendiri. Konstan dalam perjalanannya, mengulanglah jika memang perlu, namun untuk perbaikan tak akan menjadi sia-sia segala usaha yang dilakukan. Nah, ini lagi identifikasi bahwa kalau kamu masih mau hubungan ini lanjut, kalau kamu mau masih bersama dia atau dia masih bersama kamu, ya kamu perbaiki. Kalau kamunya yang belum move on, ya terus terang bilang aja, aku memang belum move on, tapi aku berusaha untuk itu, dan aku juga nggak mau kehilangan kamu. Please di sini bersama aku gitu. Aku butuh kamu. Itu keharusannya lebih jujur sih menurutku. Jadi yang paling penting adalah you understand yourself first. Nah, kayak energi bisa terbolak-balik ya. Cuman nanti sebagai orang dewasa kamu sesuaikan lagi deh dengan keadaan kamu saat ini ya. Aku rasa cukup sekian. Kalau kamu mau lanjut bahasan ini, kamu bisa kontak di personal reading ke aku. Kalau kamu punya ide yang lain, kamu bisa tulis di bawah ide-ide bacaan yang lain apa, kalau mau dibacain apa. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Thank you for watching. Bye-bye.